Ya, saya ingin kembali lagi ke Mas Willy. Mas Willy, seperti yang tadi sebelum jeda saya tanyakan. Jadi legowo nih, misalnya kalau nanti 2 putaran, yang kalah nanti akan memberikan suara kepada yang menang. Bagaimana nih kemudian, Mas? Dengan dipertontonkan tadi salam komando, berarti itu kan sebuah jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Surya tadi di depan pers ya, bahwasanya modalitas utamanya adalah persahabatan, perkawanan. Kalau ini diurus dengan cara dialog, musyawarah, tentu akan lebih memberikan ketenangan. Siapapun yang menang itu satu hal yang berbeda. Tapi perkawanan itu adalah modalitas di dalam berdemokrasi, modalitas dalam bernegara dan berbangsa. Itulah yang kemudian menjadi kebajikan dari dua orang sahabat ini ya. Apa yang dilakukan Pak Surya dan Pak Prabowo itu penuh sacrifice ya. Dan mereka sudah menunjukkan itu pada masa lalu. Rekamnya sangat firm untuk menunjukkan itu, dan itu sangat terbuka sekali ya kemungkinan itu, dan itu terus menerus kita rajut, kita majukan. Siapapun yang menang itu adalah kemenangan rakyat ya. Tentu kita bersama-sama sebagai aktor utama dalam demokrasi, tugasnya adalah menjaga kondusivitas suasana kompetisi ini terjadi sebagai layaknya orang main bola saja, tidak baperan, tidak bacok-bacokan, apalagi gontok-gontokan kata Mas Budi tadi, tapi penuh dengan satu hal yang terhormat, penuh dengan satu hal yang riang gembira, dan sama-sama siapapun yang menang adalah pilihan rakyat. Oke, begitu ya Mas Budi ya, sebagaimana yang disampaikan Mas Willy tadi, perkawanan, apalagi ini kawan lama. Kalau misalnya kawan tuh, kalau misalnya ibaratnya punya minta utang atau apa kan harusnya dipinjemin dulu. Jadi bagaimana kalau misalnya punya dukungan suara, apa juga seperti itu Mas Budi? Kalau misalnya kalah siap mendukung yang menang nih Mas Budi. Semua ya, kami Partai Gerindra memasuki tahapan kontestasi pemilu 2024, kita sangat percaya diri, kita confident ya bahwa kita bisa menemukan solusi, dan kami yakin ya jagoan kami Pak Prabowo ini beliau bisa memenangkan kontestasi politik ini. Tapi tentu kami juga harus mempersiapkan semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk kalau itu ke putaran kedua atau ronde kedua. Dan kita siapkan apapun itu, kita nanti akan berbicara lagi. Tadi apa yang dikatakan Mas Willy saya rasa sudah sangat baik ya, bahwa dengan basis persahabatan, kekeluargaan ini, komunikasi itu kita harap akan berjalan terus, dan apapun atau eventuality yang nanti akan terjadi setelah tanggal 14 Februari, kita sama-sama semua harus mempersiapkan skenario-skenario, termasuk juga skenario berkoalisi selanjutnya. Dan tadi yang kami petik dari teladan atau contoh hari ini, bahwa sekali lagi ujungnya adalah persatuan. Apapun itu, kita lihat setelah 14 Februari rakyat sudah menentukan, dan kami partai-partai politik, pimpinan dari partai politik harus kembali, harus berkomunikasi kembali, dan ujungnya kita harus bersatu untuk kemajuan bangsa. Baik, Mas Burhan, bagaimana melihat peluang masing-masing partai ini dalam memenangkan Pilpres 2024, baik dari Gerindra maupun Nasdem? Ya, memang sejauh ini masih sangat mungkin ya, karena ada 3 calon yang menduduki peringkat teratas dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Nah, kalau melihat peta elektoral berdasarkan potret hari ini, maka tidak ada satupun calon yang bisa menang satu putaran, dan karenanya skenario terkait dengan putaran kedua itu sudah harus lebih baik dibicarakan atau dipotret, dipertimbangkan dari sekarang, termasuk skenario dalam memilih cawapres, calon wakil presiden. Itu juga menentukan siapa yang bakal unggul. Nah, lagi-lagi tadi saya sebut di awal kita, figur Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu memiliki ceruk pasar elektoral yang kurang lebih memiliki banyak kemiripan. Jadi keduanya kuat di Indonesia bagian barat, tetapi agak kurang appeal-nya, magnet elektoralnya, terutama di kalangan pemilih Jawa dan NU. Jadi ada banyak irisan, termasuk dalam mencari gitu ya, cawapres itu juga banyak kemiripan, terutama dari sisi komplemen secara elektoral.
Jadi figur yang dianggap punya daya tarik dari kalangan pemilih Jawa, NU, itu kurang lebih figur cawapres yang sama-sama dicari oleh baik Pak Prabowo maupun Anies Baik. Baswedan. Nah, karena banyak kemiripan itulah, kalau misalnya salah satunya ada yang tidak lolos, maka akan banyak dari sisi elektoral menemukan titik temu terutama di putaran kedua. Oke. Tapi lagi-lagi bukan dari sisi itu saja. Sisi yang lain adalah posisi politik kedua tokoh yang relatif berbeda sekarang ini membuat Pak Prabowo lebih leluasa karena beliau sekarang itu persis ada di tengah Oke. antara satu Ganjar, kemudian vis-a-vis Anies Baswedan. Nah, Pak Prabowo bisa masuk ke Baik. pendulum kiri, bisa masuk ke pendulum kanan. Baik. Nah, posisi ini yang mungkin akan menjadi kelebihan Pak Prabowo nanti di 2024. Oke, kita akan lihat nanti bersama-sama. Mas Burhan, Mas Budi, Mas Willy, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, sehat selalu.